Assalamualaikum teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan membuat tutorial SPSS. Nah, oke, sekarang kita bakal tutorial cara menjumlahkan variabel-variabel. Pertama kita ke variabel view dulu untuk membuat data. Di datanya itu kita pakai P1, terus P2, P3 sampai dengan P10. Di sini kita pakai 10 data, tapi kalau teman-teman mau 15 data juga nggak apa-apa ya. Terus habis itu kita ke desimal. Nah, angka 2-nya itu kita ganti jadi 0. Kita ganti semua jadi 0 dari P1, P2 sampai dengan P10. Nah, kalau udah kita lanjut ke kolom values. Nah, di kolom values ini kita bakal bikin label sama value-nya. Di sini untuk value-nya kita ketik 1, terus untuk labelnya kita beri keterangan sangat kurang memuaskan. Nah, setelah itu kita langsung klik add, terus kita klik value lagi. Untuk selanjutnya kita menggunakan angka 2. Untuk labelnya kita beri keterangan kurang memuaskan, terus tambahkan lagi. Terus untuk value selanjutnya kita ketik 3. Untuk labelnya kita beri keterangan memuaskan, terus klik add lagi. Selanjutnya ketik 4. Untuk labelnya kita beri keterangan sangat memuaskan. Nah, setelah itu klik add lagi dan selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kita lakukan sampai dengan data P10. Nah, ini kita speed up aja ya supaya gak terlalu lama menunggu. Nah, kalau udah semua kolom value-nya, kita balik ke data view yang ada di pojok kanan ya. Nah, tampilannya bakal jadi seperti ini. Ada P1, P2 sampai dengan P10. Untuk kolom P1 kita beri data dari angka 1 sampai dengan angka 4, itu bebas ya teman-teman, mau diberi angka berapa, mau 3, mau 2, tapi sampai di baris ke 10 ya. Untuk P2 nya juga sama, kita beri angka dari 1 sampai 4. Kenapa angkanya cuma sampai 4? Karena tadi kan di kolom value nya kita cuma sampai label ke 4 aja. Ini kita bereskan sampai dengan P10.
Nah, kalau udah semua, kita lanjut ke menjumlahkan variabelnya. Ini kita klik transform, terus komputer variabel. Untuk targetnya kita ketik total. Nah, untuk P1-nya kita tambahkan ke kolom numeric expression, terus klik tambah, terus P2-nya tambahkan, klik tambah lagi, P3 tambahkan. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan P10. Kalau udah semua kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Kita klik spasi di pojok kiri atas. Nah, ini kolom totalnya sudah ada. Terus supaya tidak menjadi bilangan desimal, kita kembali ke variabel value, di mana di kolom desimalnya itu untuk totalnya angka 2-nya kita ubah menjadi 0. Terus kembali ke data view lagi. Nah, untuk totalnya sudah menjadi bilangan biasa ya, bukan menjadi bilangan desimal. Selanjutnya merupakan membuat validitas. Yang pertama kita ke analyze, terus ke correlate, terus ke bivariate. Nah, di situ kita P1, P2, P3 sama dengan totalnya kita blok semua. Terus setelah di blok semua kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, setelah dipindahkan kita ke option. Setelah ke option kita klik means and standard, terus kita ke continue, kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini, deskriptif statistik. Nah, ini merupakan data validitasnya ya teman-teman. Nah, ini untuk datanya kita pindahkan dulu ke Word untuk menjadi arsip kita. Kita copy paste aja tabelnya, kita klik Ctrl C, terus ke aplikasi Word. Nah, setelah di aplikasi Word kita paste dengan Ctrl V. Menjadi seperti ini tampilannya. Terus kita kembali ke SPSS lagi, kita copy paste lagi yang tabel correlation. Ini kita Ctrl C aja. Setelah itu kita ke aplikasi Word. Setelah itu kita paste. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Nanti kita rubah dulu kertasnya jadi landscape, di layout, ke orientation, ke landscape supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS, di mana kita bakal membuat ke uji F dan uji T, regresi linear sederhana, reliabilitas, terus analisisnya juga. Ini kita pindah dulu ke variable view, terus P1-nya kita rubah menjadi X, terus P2-nya kita rubah menjadi Y. Nah, setelah itu ke data view lagi, tampilannya seperti ini. Untuk data Y-nya kita pindahkan ke data di X ya. Untuk P3-nya juga kita pindahkan ke kolom X. Terus kita pindahkan sampai ke bagian P6. Nah, setelah data X selesai, kita lanjut ke variabel Y. Untuk P8-nya kita pindahkan ke kolom variabel Y, terus P9-nya juga kita pindahkan, terus data P10-nya juga kita pindahkan.
setelah kita pindahkan semua, kita hanya menggunakan data variabel X dan juga Y untuk P3, P4, P5 sampai dengan total. Kita hapus saja, kita blok P3 sampai dengan totalnya, terus klik kanan, terus kita bersihkan. Nah, tampilannya bakal jadi seperti ini. Kemudian kita jumlahkan variabel X dan Y-nya menggunakan cara seperti yang pertama, tapi sebelum itu kita hapus dulu data sebelumnya P1 sampai dengan P10-nya, karena di sini kita bakal menjumlahkan variabel X dan juga Y-nya. Setelah dihapus, kita pindahkan variabel X ke kolom numerik, terus klik tambah. Kita pindahkan juga variabel Y ke numerik, terus klik OK. Setelah itu kita klik spasi di pojok kanan atas. Tampilannya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama. Ke variabel view, angka 2-nya kita rubah menjadi 0 supaya tidak menjadi bilangan desimal. Selanjutnya kita ke analis untuk uji regresi linear. Terus kita klik regression yang ada di bawah, terus kita ke linear. Nah, setelah kita klik ke linear, kita pindahkan variabel X ke dependent, terus variabel Y ke kolom independent. Setelah itu kita klik statistik yang ada di atas. Nah, setelah kita klik statistik, kita klik continue. Setelah itu kita klik bagian plot yang di bawah statistik tadi. Setelah itu kita klik nama real probability, terus continue, terus kita klik OK. Nah, datanya sudah selesai semua. Ada regresi, terus ada juga ANOVA, terus ada model summary-nya juga ya. Nah, setelah itu kita bakal copy paste semua tabelnya ke Word untuk arsip kita. Kita lakukan hal yang sama seperti korelasi tadi. Tinggal Ctrl C, terus kita paste menggunakan Ctrl V. Kita lakukan hal tersebut sampai semua tabelnya tercopy paste semua ke Word. Nah, ini ada regresi standar residualnya juga, kita paste ke Word. Nah, kembali ke SPSS lagi, ini kita scroll ke atas untuk melihat data-datanya ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman video mengenai menggunakan SPSS-nya dari kelompok 4. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.